the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Selamat pagi. Kurang semangat, semangat lagi ya. Kita ulang ya. Sama seperti biasa, pagi semangat. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ibu Kita belajar melalui doa mudah-mudahan kita penting doa dimulai. Doa dimulai. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Semua. Yakin masuk semua? Yakin. Cek satu-satu ya. Ya. Aditya. Alestina. Ya. Angga. Oke. Adiansa. Adit semua ya? Ya. Alhamdulillah semua hadir, sehat, kembali bertemu ibu lagi hari ini. Senang tidak? Senang. Belajar hari ini semangat tidak? Semangat. Oke, seperti biasa silakan berdiri dulu di samping kursinya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemarin kita belajar tentang akar dan batang. Akar tunggang itu pohon apa kemarin? Durian. Akar serabut itu pohon apa kemarin? Ada lingkaran-lingkaran tahunnya pohon apa? Durian. Karena durian merupakan tumbuhan dikotil. Sedangkan tumbuhan monokotil contohnya apa? Kelapa. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, khususnya itu pada daun. Ya, daun warnanya apa? Hijau. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk foto. Iya, untuk fotosintesis. Fotosintesis bisa menghasilkan oksigen. Oksigen itu digunakan manusia untuk apa? Bernafas. Ya, jadi kita harus bersyukur bahwa hari ini kita masih hidup, bisa menghirup oksigen udara segar yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Iya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Ibu ingin bahwa siswa-siswa kelas 8 hari ini dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan pada daun dan fungsinya sebagai organ fotosintesis dengan baik. Kemudian penilaiannya masih sama seperti kemarin, yaitu Ibu memberikan 3 penilaian sikap, kemudian keterampilan dan juga pengetahuan. Nah, silakan berkelompok seperti hari kemarin. 5 menit cukup? Silakan. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Kita akan masuk ke tahap orientasi pada masalah. Ya, orientasi pada masalah. Ibu minta tolong kepada Angga Martaka, tolong bacakan orientasi masalah kita hari ini. Di gas karbon dioksida yang diserap daun melalui stomata digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis dan kemudian diubah menjadi oksigen. Oleh sebab itu, peran tumbuhan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan karbon dioksida di udara. Iya. Nah, pemanasan global ini itu terjadi karena adanya peningkatan kadar karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah bahan utama untuk proses fotosintesis. Silakan membuat 2 pertanyaan pada
akan menganalisis tentang kaitan antara karbon dioksida, pemanasan global, daun, dan juga fotosintesis. Bisa ditambahi ya. Menampak korban dioksida penting untuk sangat penting untuk melakukan fotosintesis. Iya, tepuk tangan buat kelompok nomor L. Mengapa tumbuhan sangat membutuhkan gas karbon dioksida? Iya. Sekarang silakan buat hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat dan pertanyaan yang sudah Ibu simpulkan melalui wacana-wacana yang sudah ada di orientasi masalah. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Iya, silakan kerjakan. Ingat, ini hanya jawaban sementara sebelum kita memulai menyelidiki semua. Dari lab virtual. Nanti dibuka halamannya. Yang ini ya. Nih, yang I want to study.org, Languages, Biologi, EGS, model fotosintesis. Nanti dibuka itu. Setelah itu nanti tampilannya seperti ini. Bagian yang hijau ini diibaratkan sebagai tumbuhan. Tumbuhan dimasukkan ke dalam air. Airnya ini ada karbon dioksidanya. Jadi air yang memiliki karbon dioksida dimasukkan ke dalam bagian tanaman di sini. Setelah itu di sini ada lampu. Nah, lampu di sini berperan sebagai cahayanya. Nah, caranya adalah ini kan ada tanda panah ya. Kalau misalnya kita mau intensitas cahayanya 1, berarti lampunya terangnya hanya 1. Kemudian ini di angka 1 sudah klik play. Setelah itu nanti akan ada gelembung yang keluar di dalam sini. Tugas kalian adalah menghitung berapa kali gelembung yang keluar. Mengerti? Setelah itu, sudah ya? Setelah itu, sampai di titik yang biru di sini berhenti. Lalu masukkan di tabel 2. Jumlah gelembungnya tadi berapa? Ya, dihitung. Lalu laju fotosintesis ini meningkat atau menurun? Dilihat dari grafik yang di samping ini tadi. Ya, silakan dibuka alamatnya. Lanjutkan pengamatan virtualnya. 3, 4, 5, 6. Berapa lagi? Laju fotosintesisnya tinggal tulis meningkat atau menurun. Kalau dia misalnya dari sini mau ke bawah itu berarti menurun. Ini titiknya naik berarti dia meningkat. ngerti? Meningkat. Nanti lanjut tarik ke angka 2 ya. Baru klik play. Perkenalkan. Perkenalan, nama saya Angga Matata, saya dari kelompok Batang. Silakan, nama saya Tina, saya berasal dari kelompok akar. Tempat terjadinya sistem melihat cacar air dan makanan. Alat perkembangbiakan tumbuhan alat reaksi cahaya dapat mengaruhi lanjutnya reaksi fotosintesis. Saya biasa, saya dari kelompok nomor 7, saya akan membacakan studi-studi intensitas cahaya dan karbon dioksida. Pemanasan global tidak menguntungkan bagi tumbuhan karena Tentang daun tadi Ibu sudah memfasilitasi virtual lab yang kalian lakukan masing-masing ya. Dilihat di situ ada gelembung-gelembung air darah. Nah,
PD-nya, kemudian Ibu lihat dari keaktifannya, kerjasamanya. Jatuh pertemuan pertama, kelompok paling aktif adalah kelompok Batak. Silakan maju ke depan kelompok Batak. Kelompok Batak silakan maju. Ya, jangan dilihat dari harganya, tapi dilihat dari hasilnya. Betul. Nih, Bu apresiasi sudah aktif dalam kelompok kalian. Nah, nanti dibuka setelah istirahat ya. Tepuk tangan.